Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Begitu Xiaoyan mengatakan ini, kehendak Dewa Iblis Abadi tidak memberikan tanggapan lagi. Pada saat yang sama, kedua jari itu terus bertabrakan di udara. Namun dalam konfrontasi ini, tidak ada yang pemenang untuk sesaat. Kedua belah pihak terus saling memblokir energi agung masing-masing, sehingga terus gelombang energi dahsyat menyapu di sekitar. Jari pembunuh bintang Anda memang memiliki kekuatan, namun itu tetap saja seperti seekor cacing yang menguncang pohon. Pria itu tersenyum, segera dia mengangkat tangannya lagi dan menunjuk satu jari lagi di udara. Kemudian dia mendapatkan jari pembunuh bintang yang kedua. Setelah jari raksasa yang kedua diselimuti udara hitam dan memadat, jari itu segera membawa angin kencang yang menakutkan. Kemudian bergabung dengan serangan jari yang pertama dan langsung bertabrakan dengan kekuatan jari Xiaoyan lagi dengan ganas. Tuar! Jelas, di bawah kekuatan jari pembunuh bintang pria itu, tentu saja Xiaoyan tidak bisa bersaing dengannya hanya dengan satu jari. Jadi Xiaoyan hanya bisa melihat jari pembunuh bintangnya yang diselimuti cahaya emas mulia dipenuhi kerusakan. Meskipun di bawah dua jari hitam ini dia mulai mengalami stagnasi saat, tapi kemudian perlahan-lahan runtuh. Begitu reruntuhan dimulai, ini adalah tren kehancuran yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, jari pembunuh bintang Xiaoyan akhirnya meledak sepenuhnya. Bagaimanapun, jari pembunuh bintang yang Xiaoyan gunakan mengandung energi dan kekuatan darah yang sangat besar. Tapi sekarang, pria itu menggunakan jari kedua. Jadi bagaimana mungkin kekuatan jari Xiaoyan bisa bertahan? Karena meskipun kehendak Dewa Iblis Abadi terus meningkatkan kekuatan Xiaoyan dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi Wanji. Namun sekarang saat menghadapi pria itu, Xiaoyan selalu merasa bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melawannya. Yang menunjukkan kehendak Dewa Iblis Abadi hanya memberi Xiaoyan peningkatan kekuatan yang hanya mampu melawan telapak tangan utama dari keabadian para dewa tingkat pertama. Jadi menghadapi alam setengah cengkeraman keabadian para dewa, Xiaoyan jelas merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Karena seperti yang dikatakan pria itu, kekuatan tidak mungkin benar atau salah, tetapi palsu dan tidak mungkin benar. Bagaimanapun, ini bukanlah kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Namun jika tubuh Xiaoyan dan avatar Yuan Shen yang berada di bawah teknik pembentukan kehidupan mampu mencapai alam leluhur Yuan Shen, mungkin situasinya akan berbeda karena jika dia hanya mengandalkan kekuatan keberuntungan ini, meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa terus bersaing dengannya atau tidak. Setidaknya untuk saat ini, dengan bantuan keberuntungan dari kehendak Dewa Iblis Abadi, Xiaoyan masih belum yakin akan mengalahkan pria itu. Bagaimanapun, ini hanya kekuatan keberuntungan yang mampu membiarkan Xiaoyan bersaing dengan keabadian dewa tingkat pertama, dan itu juga sudah sangat bagus. Namun jika untuk menghadapi tingkat kedua ini masih ada kesenjangan yang terlalu besar, hanya saja Xiaoyan tidak bisa membayangkan bahwa itu hanyalah perbedaan di dunia nyata. Lagi pula, di antara orang-orang kuat di keabadian Kaisar, Xiaoyan sudah tak terkalahkan di level yang sama. Pada langkah ketujuh keabadian para kaisar, bahkan Xiaoyan dapat menggunakan kekuatan avatar Yuan Shen untuk melawan langkah ke-9 keabadian kaisar dengan mudah. Dan itu tidak ada jurang pemisah antara tingkat pertama dan tingkat kedua. Tapi mau bagaimanapun, Xiaoyan tetaplah seorang keabadian kaisar dan tidak benar-benar melangkah ke dalam keabadian para dewa. Bahkan tidak sampai setengah langkah ke dalamnya. Jadi perbedaan sebenarnya adalah keabadian kaisar dan keabadian para dewa. Sekarang kehendak Dewa Iblis Abadi tidak merespon. Sebagai kehendak dunia, dia bahkan mengetahui bahwa Xiaoyan adalah reinkarnasi yang mulia.
Namun demikian, dia juga tidak percaya bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Karena sesuatu seperti daun dunia, bahkan yang mulia pun tidak mungkin memilikinya. Jadi secara alami, kehendak Dewa Iblis Abadi juga tidak akan membayar terlalu banyak untuk ini. Karena kondisi yang Xiaoyan ajukan juga sangat berlebihan. Jelas, dia juga khawatir setelah membantu Xiaoyan kali ini, Xiaoyan akan menepuk pantatnya dan langsung pergi. Sehingga kehendak Dewa Iblis Abadi juga akan mengalami kerugian besar. Tapi sekarang, bahkan jika Xiaoyan ingin melarikan diri, dia masih berada di dunia besar di gerbang kuno yang luas ini. Jadi agak merepotkan untuk pergi. Bahkan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Segera Xiaoyan juga menampilkan jari pembunuh bintang yang kedua. Namun setelah memblokir kedua jari pria sejenak, dalam tabrakan itu jari Xiaoyan masih jatuh dan meledak. Bahkan kali ini, pria jelek itu tidak lagi memberi kesempatan pada Xiaoyan. Kemudian dia menyentuh tai lalat di dagunya dan langsung melambaikan tangannya dengan kasar yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya seakan runtuh seketika. Setidaknya itu di mata Xiaoyan dan inilah masalahnya. Namun yang runtuh hanyalah dunia di mata Xiaoyan. Saat ini dia memasuki ruang yang membingungkan. Langit gelap dan bumi putih. Tapi di atas tanah ini, lengan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergoyang seperti jerami. Seolah-olah berada dia di bawah tanah ini. Seperti dia terjebak di antara sosok raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Segera Xiaoyan langsung bereaksi, meskipun tingginya mencapai ribuan kaki, tapi perhatian mereka semua teralihkan oleh tangan hitam raksasa yang menonjol dari tanah putih. Selamat datang di domain abadi saya, di dunia yang kebingungan. Pria itu mendengus dingin, namun meskipun jelas sekali tidak ada serangan, tapi di bawah tangan hitam raksasa yang menarik Xiaoyan maju mundur ini, kekuatan energi dan darah dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat diserap. Bahkan tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan ingin memblokirnya, tapi Xiaoyan hanya merasa bahwa dia tidak berdaya. Saya dapat membantu Anda untuk menerobos alam leluhur Yuan Shen, tapi bisakah Anda membiarkan saya melihat ketulusan Anda? Tepat ketika Xiaoyan sedang merasakan krisis saat ini, suara kehendak Dewa Iblis Abadi dan terdengar di telinga Xiaoyan lagi. Hanya saja tangan hitam raksasa dari tanah putih memegang erat Xiaoyan yang membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak saat ini. Dan kemudian seluruh dunia di sini tampak berbalik secara horizontal. Pada saat ini, Xiaoyan sepertinya terjebak di dinding putih. Kemudian telapak tangan hitam membelah tubuhnya dengan liar jauh ke dalam mulut dan rongga hidungnya. Sehingga di mana saja jari bisa masuk, membuat rasa ketidakberdayaan Xiaoyan muncul di hatinya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan kehilangan energi dan darah dari tubuhnya, rasa panik tak berdaya ini justru membuat Xiaoyan semakin tidak nyaman. Melihat pemandangan itu, pria jelek itu tersenyum sinis. Kemudian dia mengerahkan jari-jarinya dan menari-nari di udara. Tiba-tiba, tangan hitam raksasa itu mengerahkan kekuatannya, dan dia benar-benar mematahkan lengan Xiaoyan. Setelah suara retakan tulang yang sangat keras terdengar, jari pria itu terus menari dan lengan Xiaoyan yang lain juga patah. Meskipun telapak tangan hitam ini bukanlah sebuah pukulan yang tiba-tiba, sebaliknya, itu memberikan kekuatan secara perlahan dan terus-menerus mencengkeramnya sampai rusak. Merasakan itu, dada Xiaoyan terus naik dan turun, dan darah segar meluap dari mulut saat ini. Bahkan ada telapak tangan yang membuka mulut Xiaoyan, kemudian telapak tangan lainnya direntangkan ke dalamnya dan mencabut gigi Xiaoyan satu persatu. Setelah lengannya patah, tidak terkecuali kaki Xiaoyan juga dipatahkan. Teriakan seperti yang tidak tertahankan langsung bergema. Meskipun Xiaoyan juga makhluk abadi, namun rasa sakitnya tidak kunjung hilang. Apalagi telapak tangan itu terus mengerahkan kekuatannya sehingga tidak dapat dipulihkan sama sekali. Tulang-tulang di tubuhnya patah setiap incinya dan terus ditanah putih secara paksa. Sehingga bentuk tubuh Xiaoyan sudah tidak seperti manusia.
Kehendak Dewa Iblis Abadi, dengarkan. Jika avatar saya ini musnah, dunia kuno Dewa Iblis Abadi Anda akan dilenyapkan dari 9 dunia mulai sekarang. Sampai saat ini, Xiaoyan masih belum menyerah. Sebaliknya, Xiaoyan langsung mengancam kehendak Dewa Iblis Abadi secara langsung. Karena anehnya, melihat pria jelek ini depannya, Xiaoyan tidak sebanding dengan kekuatannya yang dahsyat. Bahkan jika kehendak Dewa Iblis Abadi telah memberi kekuatan pada Xiaoyan, tapi Xiaoyan masih belum memiliki kekuatan untuk melawan, yang menunjukkan pria di depannya mungkin diutus oleh kehendak Dewa Iblis Abadi. Jika itu masalahnya, maka kehendak Dewa Iblis Abadi adalah penolong sekaligus pembunuh. Untuk membuat permainan dan membuat Xiaoyan menyerah, sehingga dia mau berjanji untuk membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Yang mulia, bolehkah Anda berani bersumpah demi Sensi? Suara kehendak Dewa Iblis Abadi terdengar lagi. Apa yang Anda bicarakan? Itu hanya avatar saya. Jadi bagaimana jika dia jatuh di dunia kuno Dewa Iblis Abadi Anda? Lagi pula yang hilang dari saya hanya sebuah avatar. Tapi setelah itu, saya akan membawa puluhan ribu makhluk hidup dan menghancurkan dunia Anda selamanya. Xiaoyan mencibir. Jelas sekarang Xiaoyan sedang berperang secara psikologis melawan kehendak Dewa Iblis Abadi. Dan itu masih tergantung pada bagaimana pihak yang terakhir memilih. Setelah beberapa saat terdiam, Xiaoyan benar-benar merasakan vitalitas agung menyapu dari segala arah. Dan dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya. Saya dapat membantu Anda menerobos dewa asli alam leluhur, tapi orang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Dan itu adalah sebab dan akibat dari Anda sendiri. Jadi saya tidak akan membantu Anda untuk membunuhnya. Jadi, adapun keberhasilan atau kegagalan itu tergantung pada diri Anda sendiri. Kali ini, kehendak Dewa Iblis Abadi akhirnya mengambil tindakan, sehingga vitalitas agung dengan gila-gilaan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pada saat yang sama, segel bintang 9 di antara kedua alisnya mulai berkedip dan bersinar dengan terang. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.